Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman honorer sampai sekarang ini masih banyak bertanya, bagaimana nasib honorer 2024 ini? Dari berbagai regulasi yang kami pelajari dan materi sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang nasib honorer, serta pengamatan kami dari media sosial, kita akan mendapat beberapa hipotesa. Hasil akhir nasib honorer 2024 akan ada 5 kategori. Yang pertama, ikut seleksi dapat formasi. Kedua, ikut seleksi tidak dapat formasi. Bagaimana nasibnya? Yang ketiga, mendaftar tidak lolos administrasi ataupun TMS. 4. Tidak mendaftar. Kelima, honorer di bawah 2 tahun. Bagaimana nasibnya ini? Sedangkan mereka bekerja di instansi pemerintah. Mari kita bahas pada hari ini. Kita bahas yang pertama dulu. Ikut seleksi dapat formasi. Artinya, seorang tenaga honorer mengikuti tahapan seluruh seleksi dan dia mendapat lowongan formasi. Terkait dengan seleksi diatur dengan keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Di keputusan ke-29, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Artinya, yang bisa mendapatkan formasi tersebut atau mengisi formasi tersebut adalah yang berperingkat terbaik. Yang berperingkat terbaik mereka inilah yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Siapa-siapa yang prioritas diangkat menjadi P3K penuh waktu ini, kita lihat di keputusan ke-30. Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud ke-29 tadi ini secara berurutan adalah untuk honorer ex-THK 2. Yang kedua adalah untuk honorer non-ASN yang terdata di database BKN. Yang ketiga, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Tetapi keputusan Menpan 347 ini ada perubahan. Perubahan akibat daripada surat edaran BKN nomor 6610. Di sana diselipkan bahwa prioritas yang pertama adalah guru dan D4 bidang pendidik tahun 2023. Artinya untuk fungsional, prioritas pertama inilah yang didahulukan untuk mengisi formasi yang diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kita akan lihat surat edaran nomor 6610 ini. Inilah surat edaran BKN nomor 6610 tertanggal 27 September 2024. Hal jadwal seleksi P3K tahun 2024. Jabatan Fungsional Kesehatan tahun anggaran 2024 dan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi A. Untuk D4 bidang pendidikan tahun 2023. Baru untuk ex-THK 2. Artinya di keputusan Menpan RB 347 dipertaskan dulu yang pertama adalah ex-THK 2. Tetapi sesudah keluar surat edaran BKN 6610 ini, maka yang paling prioritas adalah pelamar prioritas guru dan D4 bidang pendidik. Seterusnya tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja tidak terdata di database BKN. A sampai C inilah periode pertama. Pendaftarannya tanggal 1 sampai tanggal 20 Oktober 2024. Sedangkan untuk tenaga non-ASN di luar database BKN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, diberikan pendaftarannya pada periode kedua
17 November sampai 31 Desember 2024. Yang kedua, seorang tenaga honorer ikut seleksi tetapi tidak dapat formasi. Bagaimana nasibnya ini? Ini akan kita lihat nasibnya di keputusan ke-33 Kepmenpan RB 347. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Disinilah honorer yang tidak dapat formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dan akan mendapatkan NIP. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana regulasi untuk P3K paruh waktu? Apakah sudah ada atau tidak? Bagaimana penggajiannya? Bagaimana cara kerja mereka? Bagaimana kesejahteraan mereka? Sementara mereka sudah diangkat resmi oleh pemerintah dan sudah memiliki NIP. Ini sekarang yang paling banyak dipertanyakan oleh para tenaga honorer. Mereka bukan sekedar alih status dari honorer menjadi P3K, tetapi mereka sangat mengharapkan peningkatan kesejahteraan. Bagaimana regulasinya? Sampai sekarang belum ada regulasi yang mengatur P3K paruh waktu. Tetapi kami mendapatkan berita-berita terbaik bahwa bisa dimasukkan di PP Manajemen ASN yang sedang dibahas sekarang ini. Itu makanya PP Manajemen ASN sampai sekarang belum diterbitkan ataupun belum disahkan oleh pemerintah. Karena banyak di sana yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Termasuk nasib P3K paruh waktu ke depan. Regulasi yang mungkin terjadi lagi adalah akan ada peraturan Menpan RB yang mengatur P3K paruh waktu. Bahwa hasil pertemuan kami kemarin di BKN, ya kami pertanyakan bagaimana dengan TUM 30-an, kalau tidak salah itu disebutkan bahwa bagi mereka yang sudah melakukan tahapan seleksi keseluruhan, tidak dapat mengisi formasi, dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi terkait P3K paruh waktu seperti apa, mohon teman-teman mungkin nanti karena PP yang mengatur tentang paruh waktu ini belum terbit, sehingga ketika kami juga tanyakan ke Menpan dan BKN kemarin terkait dengan P3K paruh waktu ini, mereka belum bisa memberikan penjelasan seperti apa itu. Saya yakin untuk P3K paruh waktu ini akan dijamin pemerintah. Pembahasan kita yang ketiga, mendaftar tidak lolos administrasi atau TMS, tidak memenuhi syarat. Ini akan dijadikan pendataan tenaga honorer ini oleh pihak pemerintah menjadi data para honorer yang masuk lagi di database BKN. Ini akan terjadi database BKN yang kedua di 2024. Akan terjadi. Dan ini akan ada kebijakan pemerintah. Karena populasi ini pasti sangat banyak. Tidak bisa dihindarkan oleh pemerintah, akan ada kebijakan pemerintah. Seperti apa? Kita tunggu. Tetapi saya menyarankan kepada teman-teman, bagi teman-teman honorer yang tidak lolos administrasi di periode pertama, silakan Anda mendaftar lagi di periode kedua. Jangan Anda diam. Mana tahu Anda lolos nanti di administrasi di periode kedua. Maka peluang Anda menjadi P3K full time dan P3K paruh waktu akan terbuka. Yang keempat, ini yang paling seru. Tidak mendaftar. Tidak mendaftar itu artinya membuka akun pun tidak membuka akun dan tidak dilanjutkan dengan mendaftar. Ini sama sekali yang tidak mendaftar ini tidak melakukan apa-apa. Yang kelima, honorer di bawah 2 tahun. Bagaimana nasib mereka ini? Apakah di PHK? Apakah dipecat? Mari kita simak. Yang tidak mendaftar dan honorer di bawah 2 tahun, maka ini
tidak masuk di dalam pendataan BKN seperti yang saya sampaikan tadi di poin 3. Ini tidak dikendalikan oleh BKN lagi karena tidak terekam di SSCASN, tidak mendaftar. Tetapi teman-teman honorer yang aktif bekerja di instansi pemerintah tidak boleh di PHK. Jauh-jauh sebelumnya pemerintah Menpan RB sudah menyampaikan 3 kebijakan. Tidak boleh di PHK, tidak boleh dikurangi gajinya, dan seterusnya. Yang ketiga, instansi pusat dan daerah melakukan kebijakan tersendiri untuk penggajian tenaga honorer yang tidak mendaftar ini. Ini adalah merupakan tanggung jawab pemerintah juga. Terus pertanyaan muncul tadi karena 2 tahun, Pak, bagaimana yang non-ASN yang punya masa kerja kurang dari 2 tahun? Ya, di tahap 2024 tidak bisa mendaftar. Itu jelas. Jadi yang kurang dari 2 tahun tidak bisa mendaftar. Muncul pertanyaan berikutnya, terus kami harus berhenti. Ya, kalau memang panjenengan pengen berhenti kemudian punya kesempatan bekerja di tempat lain lebih baik, silahkan. Tapi pemerintah Kabupaten Temanggung tidak akan mem-PHK-kan. Ya, akan direkrut dengan cara lain. Siapa saja yang nanti direkrut dengan cara lain? 1, non-ASN yang sekarang sudah daftar CPNS, tetapi hasilnya tidak diterima. Itu nanti pasti akan diperhitungkan dengan cara lain dalam tanda kutip itu. 2, kawan-kawan non-ASN yang tidak bisa daftar, yang punya masa kerja kurang dari 2 tahun, itu diadakan dengan cara lain dalam tanda kutip. Ya, tetapi kalau panjenengan punya kesempatan kerja yang lebih baik di luar, semoga saja ada, sehingga boleh saja mengundurkan diri. Tetapi kalau tidak, pemerintah Kabupaten Temanggung tidak akan memberhentikan. Ya, makanya peraturan bupatinya baru disusun dengan cara yang lain, mekanisme mungkin lewat outsourcing, lewat penyedia jasa, lewat apapun. Peraturan bupatinya baru disusun. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.